Nah, ini kan seperti ini nih, Coach Tony, mungkin buat bisa lihat juga nih progres pekerjaanku, Coach. Jadi aku menemukan ya, karena dulu semenjak saya itu terkena dampak pandemi, terus kios-kios di kampus tutup, nah saya mau memulai usaha lagi, apa iya seperti gaya dulu gitu ya, buka outlet di tengah pasar istilahnya. Kalau dulu kan saya buka di kampus ya, atau di mall gitu ya, tujuannya adalah secara tidak sadar, tapi kan itu memang kita lihat orang sukses ya, itu sebenarnya kita mendekatkan ke pasar gitu, mendekatkan ke target market dari produk kita gitu ya. Tapi kayaknya udah nggak memungkinkan gitu ya. Kalau kita mau mulai dengan start 30-50 juta itu mungkin udah minim banget, kelasnya UMKM gitu ya. Coach Tony juga kan pasti kalau percetakan apa itu mesinnya luar biasa, harganya saya paham sekali gitu. Jadi saya rasa apa namanya pada saat itu sebelum saya memulai bisnis baru, saya ini dulu deh, latihan dagang online dulu gitu. Nah, setelah saya latihan dagang online, saya membuktikan dengan modal 600.000 di skincare itu saya bisa hasilkan income 20 juta. Nah, setelah saya pada saat itu bisa merekrut 30-an orang, teman-teman tuh kendalanya sama. Nah, habit ini makanya kemudian saya coba bakukan apa yang saya sudah lalui untuk teman-teman bisa pakai di bisnisnya teman-teman. Nah, ini kelasnya Senin nih. Senin ada 28 materinya, kurang lebih 1 bulan lah. Dari Senin ketemu tanggal 29. Ini satu hari ini satu materi nih, Coach. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh ini ada Kananda udah gabung ya. Selamat datang Kananda. Sebentar nih kita diskusi ringan dulu sebelum masuk ke materi sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Thank you. Nah, ini jadi yang tadi Kak Anton tanya itu terkait habit yang Kak Anton juga ikut kelasnya hari Senin besok. Itu apa? Itu adalah kelas untuk kita berlatih untuk mengatur diri, menyiapkan sebenarnya setiap hari itu sebagai pebisnis online apa sih yang dikerjakan, kemudian kita memperkenalkan sehingga di media sosial. Nah, Kak Anton pilih Facebook, ada yang pilih Instagram, ada lagi yang pilih TikTok gitu ya. Di Malaysia ada kawan kita, dia maunya YouTube, saya bilang kemampuan desain Mbak dengan waktu kerja cukup terbatas, lebih baik saya ajarkan untuk yang TikTok. Jadi lebih memudahkan karena konsepnya adalah salah satu modal utama adalah komunikasi digital. Kita mampu bikin konten atau upload konten paling tidak satu hari satu. Idealnya sebagai pemula itu bisa upload sehari 3 nih. Seperti saya nih, saya secara sederhana aja saya sudah memperkenalkan wajah saya, pemikiran-pemikiran saya. Nah, di sini tuh saya nggak perjelas, saya perjelasnya nanti di TikTok gitu, karena saya pengen lebih aktif, dekat gitu ya, orang nyaman dengan saya, mengenal bukan sebagai mentor tapi sebagai sahabat online, sobat online gitu. Nah, itulah yang saya perkenalkan di sini. Nah, ini nanti di kelas 30 days challenge ini teman-teman akan perlahan merapihkan halaman atau laman media sosial dan berlatih upload konten. Ya, jadi saya bimbing sehari gitu. Jadi dimulai dari big why-nya, kita akan menuliskan gitu ya. Bikin dream board gitu ya. Sederhana, cukup 30 menit sehari, tapi nanti ada juga kuesioner untuk kita bertanya sama orang di sekitar kita atau bahkan orang baru yang kita kenalan di media sosial, meminta pendapat dia dan berkenalan dan sebagainya. Jadi ini setiap hari ada materi, ada tugas, ada materi, ada tugas. Seperti itu. Nah, Kak Anton sendiri udah coba akses Tribelio-nya Kak ya? Kemarin sih ya kalau udah sempat Ada kesulitan nggak? Install gitu. Enggak juga sih. Ini sebetulnya di mana ya? Kok saya nggak ketemu ya? Ini belum. Ini aku nggak mau teman-teman bingung. Aku nggak mau teman-teman bingung. Besok akan aku bawakan. Ini akan aku jelaskan alurnya mulai dari persiapan ini besok ya. Jadi total 30 hari.
mulai dari persiapan, terus 4 minggu materi ini ya, habit kerja berbisnis online yang menghasilkan, dan kita nanti ada challenge. Karena challenge-nya adalah kalau teman-teman ikutin ya, sederhana dan aku pasti bimbing, itu nanti lulusnya komitmen fee-nya akan dikembalikan utuh. Dan ini kayak tadi kendalanya Kak Anton bilang saya tuh males banget. Nah, itu cukup diketahui, itu bagus udah tahu kekurangan aja udah bagus banget, Kak. Tapi harus ambil tanggung jawab karena nggak akan ada hasil sih. Di males itu nggak akan ada hasil. Oke, males, saya harus tidur siang misalnya. Saya harus tidur siang, berarti saya kerjanya tuh dari jam 2 ke jam 5, Kak. Jadi ambil tanggung jawab. Nah, kalau teman-teman lihat kok saya kayaknya ya, nanti saya akan cerita hasil bisnis saya di bulan Mei itu seperti apa. Kenapa? Karena saya tuh pebisnis. Saya biasa kelola modal 150 sampai 500 juta dan bisa hasilkan income 4 miliar lah ya. Biasa. Nah, tapi yang saya mau sederhanakan di sini sama teman-teman, nanti saya akan contohkan ilmu gratis aja di online, nanti kita akan latihan bareng, itu bisa hasilkan 1,2 juta seminggu. Ya. Maksud saya gini, teman-teman yang merasa malas, yang nggak tahu cara, ya harus berkumpul sama orang-orang seperti saya. Nah, kenapa? Karena buat saya buku-buku ini bukan seperti buku pelajaran atau buku sekolah. Ini buku ilmu, buku praktek, Pak. Nah, jadi contoh dari bukunya Mas Hermas ini. Dari bukunya Mas Hermas ini, kalau teman-teman lihat buku saya, ini saya nggak sembarang baca ya. Ada toretan ya. Iya, kita langsung refleksikan semua pekerjaan kita gitu ya. Ini yang membantu kita memetakan, karena saya temui teman-teman saya yang belum berhasil go online, itu mereka kusut pikiran, kusut jadwal, jadi nggak akan ada hasil gitu. Jadi sampai belakang, ini kemarin saya beli buku, jadi nggak sembarang beli buku itu. Dulu saya juga nggak suka baca buku ya, cuman saya menghukum diri saya, kita ambil komitmen mulai dari 30 menit per hari ya program ini. Ini buku self transformation, saya selalu catat di mana. Nah, ini besok teman-teman akan saya bimbing untuk melihat framework teman-teman itu akan berjalan. Ini nanti saya rapihkan lagi. Teman-teman tuh akan melihat, kalau saya ingin punya penghasilan seperti ini, minat saya, bakat saya ini, ternyata sama-sama jualan skincare, kita bisa merawat, melihat target market yang berbeda. Nah, seperti itu ya, kurang lebih. Alhamdulillah nih teman-teman udah kumpul. Ini tadi selingan aja nih kakak-kakak ya. Kita balik ke materi ya, boleh. Terima kasih banyak waktunya teman-teman. Aku berharap kita bisa fokus ya, nggak lama-lama, karena fokusnya adalah aku mau bantu teman-teman untuk menghasilkan income. Ya, menghasilkan income dengan hanya 5 langkah gitu ya. Income apa? Menjadi reseller dari produk edukasi bisnis online. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman izin ya. Bagi yang mau temenin aku open cam boleh loh. Oke, yes. Nah, ini dia perkenalan ya buat teman-teman yang belum mengenal aku. Di sini aku tulis tak kenal maka tak action gitu ya. Jadi kenalkan, aku Lucky Novembrianti, ex-auditor ya sejak tahun 2008. Sebenarnya aku adalah lulusan Fakultas Ekonomi yang memang selalu ikut kegiatan kampus sampai lulus itu berkutat dengan UMKM. Dan memang senang dagang dari SD gitu ya. Tapi somehow kehidupan, terus kemudian nggak mengharuskan aku bekerja dan sebagainya, akhirnya aku menikah dan tidak meneruskan dagang-dagang itu gitu. Barulah 2015 lah. 2015 tuh aku baru mulai dagang-dagang. Kalau teman-teman lihat di Instagram ini ya, ini namanya Lucky Bimbel Online. Di Instagram ini teman-teman lihat paling bawah itu teman-teman bisa lihat dagangan-dagangan aku dulu. Gitu. Oke. Nah, ini loh teman-teman ya, aku sekedar mengingatkan, mungkin di antara kita juga banyak yang jauh lebih ahli
dari aku, tapi di sini kita tidak mau membandingkan satu dan yang lainnya, karena di bimbel online itu kita punya slogan adalah contek, praktek, sampai ngefek, which is ini adalah komunitas positif, di mana kita nggak ngomongin orang, yang ada kita ngomongin tips, trik, tools ya, bagaimana kita bisa menghasilkan income online yang rutin. Seperti itu. Ada yang memberi manfaat, seperti tadi sore ada kelas TikTok, kita bisa ikut. Kemarin ada kelas logo dan brand, ya bagi teman-teman pemilik usaha yang masih bingung. Seperti saya juga, usaha saya nggak punya produk, tapi apa ya saya mau sebut apa? Kita perlu itu teman-teman, kita perlu tahu ilmunya, terus praktekin. Kenapa? Karena online itu dunianya luas sekali. Nah, bagaimana kita bisa ditemukan? Ya, kita itu nggak akan ditemukan atau jangan berharap disukain oleh semua orang ya, teman-teman. Bisnis online itu ternyata happy banget. Bisnis fun dan menghasilkan kalau bahasa saya. Kenapa? Karena akhirnya kita akan berkumpul dengan orang-orang sepemikiran, sevibrasi, sejenis. Kita hanya akan menarik orang-orang yang sama. Jadi jangan khawatir. Kalaupun kita sukses dan ada haters ya, belum sukses saja saya udah punya haters kok. Haters itu tidak perlu terlalu dipusingkan karena semakin tinggi, semakin besar pohonnya tentu anginnya akan semakin kencang. Tapi ketika omongan dia, masukan dia nggak relate, tidak membangun gitu ya, sebaiknya diabaikan. Karena apalagi di halaman pribadinya teman-teman gitu ya, teman-teman bisa blok, teman-teman bisa kick dia, dan sudah kejadian di bimbel online. Ada satu orang, dia beli buku, kemudian dia juga mengusung mentor lain, dia bilang, ke adminku ya, awalnya dia bilang, Mbak tolong dong ikut isi data gitu ya. Oh iya Pak, nanti saya bilang Mbak Luki dulu. Dia juga bilang ke aku akhirnya. Tapi pada saat itu saya bilang, oh iya Kak, gitu ya, nanti kita coba cocokin dulu ya sama jadwal bimbel online gitu. Oh enggak, ini cuma isi data kok, nanti dapat 500. Tak pikir dapat apa. Ternyata dia menjanjikan sekali ngisi data dapat Rp500. Saya bilang, oh saya rada terganggu ya, karena sebenarnya di bimbel online sendiri kita mau mengajak teman-teman untuk tidak berjualan dengan cara paksa, tapi berjualan dengan mengusung value sehingga tanpa teman-teman paksa pun orang lain akan melihat manfaat dan aku ikut dong. Nah, aku bahagia sekali hari ini, bahkan ada salah satu di antara kita yang, Mbak Luki, aku udah jual 4 buku. Waduh, bukunya belum di tangan. Dia sendiri juga belum bayar, tapi kok udah bisa jualan. Nah, ini loh, semangat-semangat ini yang kita perlu contek, kita perlu duplikat dan halal kalau di grup kita. Mencontek gitu ya. Ini adalah rumus hidup yang sebenarnya tidak dibuka dimanapun, dan saya sering sekali diskusi sama mentor-mentor yang dianggap bukunya nggak guna, bukunya nggak works karena ilmunya terlalu tinggi. Nah, itu tugas bimbel online untuk membantu teman-teman menurunkan ke dalam bentuk action ya, karena ilmu datangnya bukan dari buku, bukan dari belajar, tapi dari kegiatan. Bagaimana teman-teman mengisi kegiatan teman-teman ya. Ini sekilas tentang aku. Kalau teman-teman mau mampir, di sini bisa diklik. Nih nanti di sini ini kecil tampilannya, kalau di handphone ya penuh ya. Ini ada challenge nih yang hari Senin kita akan mulai bagi teman-teman yang suka ngerasa bingung ya, bingung jual produk kemana, terus bingung stok kok nggak habis, bingung bikin konten, pokoknya yang serba bingung, itu berarti kita masih kusut. Otak kita masih kusut, kita masih melihat berbisnis itu seperti mungkin pekerjaan yang dipaksakan dalam tanda kutip. Kita udah kadung dewasa, gue gimana, dari mana mau makan, dan sebagainya, itu akan dijabarkan nih teman-teman materinya satu persatu ya. Di hari Senin, Alhamdulillah sudah ada 9 teman kita yang bergabung. Ini akan aku bimbing satu persatu, satu hari satu materi untuk kita praktekin dan diisi bareng-bareng gitu ya. Nah, ada komitmen fee-nya, tapi komitmen fee itu juga akan dikembalikan full 100% ketika setiap harinya minimal dengan 30 menit aja udah selesai sih tugasnya, itu teman-teman setor ke member di Tribelio, di website membernya gitu ya, sekilas.
Oke, ini ada di YouTube juga, ini ada di TikTok. Dan aku merintis semua konten-konten ini sendiri awalnya, teman-teman. Itu kenapa? Bagi teman-teman yang juga baru memulai, aku dan tim siap untuk nemenin membangun habit kerja berbisnis online yang menghasilkan. Nah, hari ini kita akan bahas spesifik untuk menjadi reseller. Menjadi reseller apa? Yuk kita mulai. Nah, teman-teman, aku mau tanya dong, boleh open mic, boleh tulis di chat ya. Jadi ini ada 4 kuadran yang membedakan satu orang dan yang lainnya punya penghasilan berbeda. Ya, sama-sama punya 24 jam sehari, kok saya penghasilannya sekian. Kok orang itu enak ya, bisa jalan-jalan kapan aja dia mau. Kok enak ya bajunya ganti-ganti gitu ya. Emang kerjaannya apa ya nggak sih? Pertanyaannya tuh kayak gitu nggak sih teman-teman? Emang kerjaannya apa? Nah, itu sebenarnya udah jawabannya tuh. Gimana caranya? Kebetulan nih, saya punya ponakan influencer. Penghasilannya ratusan juta sampai miliaran sebulan. Kalau saya tanya, ajarin dong tante begini gitu ya, nggak bisa jawab ya, udah capek, udah gitu ya. Jadi bukan dia nggak mau ngajarin teman-teman, karena dia sendiri nggak sadar gitu. Apa-apa yang dia lakukan itu ternyata menyumbang ke kesuksesan dia. Ibaratnya bedanya konten kreator sama penonton itu cuman beda apa sih? Sama-sama pegang handphone. Bedanya adalah dia terbiasa merekam kegiatannya dan memperkenalkannya ke online gitu ya. Tapi sekarang sudah bukan zaman seperti itu. Itu udah zaman 2015-2020 mungkin orang-orang kreator awal dia sudah menuai hasil sekarang. Nah, kalau kita yang baru memulai sekarang mau pakai cara itu, mau pakai cara ngartis, udah ketinggalan. Kita sekarang harus punya pembeda. Misalnya sama-sama jualan skincare, tapi skincareku skincare yang fokusnya ke jerawat. Jadi konten-konten kita bicara jerawat, kita ngobrol berkenalan dengan orang-orang yang berjerawat, itu ada daftar amunisinya, pelurunya, apa yang harus disiapkan. Seperti itu. Nah, pertanyaanku di sini adalah, adakah di antara kita yang sudah biasa mengelola modal usaha 50 sampai 500 juta? Boleh ya dijawab di kolom chat. Gitu. Nah, itu baru kita bisa bilang namanya dia pebisnis di sini. Jadi ada kuadran karyawan ya yang kerjanya dibayar karena waktu ya 9 to 5 gitu ya, terbiasa terima gaji. Otaknya gitu ya. Jadi pokoknya gue kerja dapat duit gitu. Nah, ada juga yang self employed di sini pedagang atau dokter contohnya ya, sangat dibayar mahal tapi kalau dia sakit atau dia berhenti praktis dia nggak punya income gitu ya. Jadi apa namanya nggak bisa liburan lama-lama gitu ya, kecuali memang udah takarannya gitu. Nah, yang mulia dan pasif katanya dan memang perlu skill khusus itu adalah di pebisnis dan investor. Nah, jadi nggak sembarangan nih teman-teman kalau kita bilang, ada mentor yang bilang, oh kamu dari awal harus bilang kalau kamu pebisnis. Nah, kalau menurut saya kurang tepat. Karena kita nggak akan make progress kalau kita nggak tahu sekarang itu kita di mana. Nah, kalau kita tahu, oh mental gue tuh selama ini ternyata mental karyawan nih. Ada buku action WA marketing aja, gue maju mundur nih mau beli. Emang buat apa WA marketing? Gak apa-apa, berarti belum paham. Belum paham kalau semua pebisnis online, mau jualannya di website kayak, mau jualannya, kalau di website mungkin udah terlalu canggih ya. Kalau jualan di media sosial, biasanya itu akan didirect atau diarahkan ke WhatsApp. Kalau modelnya misalnya canggih ya kayak Gojek yang sudah terintegrasi ya, modalnya kan nggak sedikit teman-teman, itu pebisnis. Atau mungkin e-commerce ya yang kayak Shopee apa gitu ya, kan sekali beli kita kan bayarnya di situ ya. Nah, ini kita mau yang level yang sederhana aja, omsetnya juga ratusan juta kok. Nah, itu mereka biasanya mendata di mana? Mendata pelanggan di WhatsApp gitu. Nah, ini ada nggak nih? Ada tadi
Tolong di chat dong, ada nggak di antara kita yang biasa kelola modal 50-500 juta? Boleh ya. Nah, nanti kalau ada atau belum, kita akan bicara tentang ini. Sambil aku tunggu yang lain. Saya sudah bertahun-tahun kerja, tapi nggak punya tabungan. Oke, ya Pak. Aduh, saya prihatin sekali. Pak Tony, apa tuh Pak jawabannya? B. Belum pernah. Siap Kak Dinda, nggak apa-apa. Kanton, semoga ini menjadi solusi ya. Saya berharap ini cukup praktis untuk teman-teman bisa duplikasi. Apalagi kita menggandeng kekuatan dari para mentor yang sudah dikenal. Tinggal bagaimana kita berusukan ke grup-grup, misalnya saya. Berarti saya berusukannya ke grup apa nih? Saya berusukannya ke grup ibu rumah tangga yang paling saya nyaman. Kak Anton, berusukannya kemana? Ke orang-orang yang mungkin kena PHK. Saya dulu tahun 2008 ini Kak, apa namanya, bikinin seminar pra pensiun untuk karyawan Indosat. Pada saat itu memang di layoff besar-besaran dan banyak sekali yang tertipu bisnis gitu ya. Nah, belum ya. Oke. Siap. Kalau Mak Sika nih, pebisnis juga nih, sudah biasa modal segitu tapi offline. Oke. Yes, betul. Nah, memang poinnya Kak Sika, betul. Saya cuma mau mengafirmasi aja nih, gitu ya. Kalau sudah terbiasa, itu berarti baru kita punya pengalaman. Saya juga gitu. Kemarin sebelum pandemi ya, September 2020 itu kan saya kelola kantin ya. Kelola kantin itu aja minimal outlet itu saya perlu siapin 30-50 juta. Which is bagi teman-teman yang karyawan yang tabungannya aja belum tentu kekumpul segitu, bagi mereka mungkin pekerjaan saya rendah dalam tanda kutip ya, padahal saya lulusan sarjana loh teman-teman. Tapi itu betul-betul saya lakukan dan alhamdulillah saya punya hasil ya, omset 2 juta sehari gitu ya, dengan tantangan kalau di kampus ya libur semester pendek itu ya. Nah, intinya adalah ini ada skill, ada naik kelas. Ini posisinya gini, dari karyawan dia naik kelas ya, nambah skill. Nah, nambah skillnya ini di mana? Nambah skillnya itu adalah di kelas-kelas seperti bimbel online begini. Tapi ilmunya harus langsung dipraktekin. Jadi teman-teman sebaiknya kalau mau hasil nyata di online, ikut kelas yang ngasih PR. Karena atau buku-buku yang dia bilang dikasih ruang ya buat nyoret-nyoretnya gitu ya. Karena di situ ada action. Kalau dia sebatas motivasi atau ini ya mungkin udah cukup kali ya, nggak usah terlalu banyak lah gitu, karena motivasi itu nggak akan bertahan lama, mungkin hanya 3 hari. Nah, selama dia nggak bisa turunkan ke dalam action, ke dalam aksi, itu jauh, masih jauh dari rezeki. Yes, Pak Tony juga I believe sudah ada di level ini. Nah, kalau teman-teman sudah lalui paling tidak sampai kuadran 3 nih ya, 1, 2, 3, itu akan mudah buat teman-teman transformasi ke online gitu. Tinggal di online ini saya ngemodal apa gitu kan. Karena pebisnis ini sudah terbiasa ngemodal. Nah, nanti saya ceritain saya memulai bisnis online saya dengan ngetesnya gimana gitu ya. Ngetes saya bisa gitu. Nah, benar nggak sih pandemi itu no money nih ya, seperti ini keadaan mall-mall gitu ya. Ini teman-teman, ini tuh sewanya aja selapak begini tuh 5 juta loh sebulannya. Teman-teman sanggup nggak? Saya selalu kalau kayak gini ngobrol sama teman-teman karyawan gitu ya. Jadi petantang, petenteng gitu ya, dalam arti sorry saya bukan meremehkan karyawan juga, bukan. Tapi pada akhirnya yang saya lihat adalah ketika kita pensiun, sama seperti saya melihat suami saya. Nanti ketika pensiun, akhirnya yang kita cari adalah kenyamanan hidup lagi. Dan di saat sudah di ujung waktu itu, biasanya aku ngerjain bisnis apa ya, merasa cukup punya tabungan gitu ya. Nah, tapi skillnya udah ketinggalan, teman-teman. Gitu. Nah, ini kenapa kita mau dari sekarang kita bangun habit ya, dengan 30 menit sehari aja kita bisa loh. Kenapa? Karena bisa menghasilkan gitu ya dengan 30 menit sehari aja loh. Aku nanti akan ceritain. Nah, kenapa? Karena sekarang ini kan udah beda ya. Eranya sudah bukan lagi ya seperti ini. Mungkin sekarang setelah pandemi mall cuman weekend aja lah penuhnya ya, masih penuh, masih dinanti-nanti juga. Tapi ada fenomena yang kita mesti pelajari gitu ya. Kalau bahasanya Pak Reynald Kasali itu di YouTube-nya dia bilang
sekarang itu nggak jaminan yang punya sertifikat itu punya penghasilan ya. Seringkali malah yang punya penghasilan itu keluar sekolah S2 pun mereka hanya menuntut gaji tanpa mereka tahu value atau apa sih yang bisa mereka bawa ke company itu gitu ya. Sementara banyak pribadi-pribadi unik gitu ya. Ada yang bisa 8 bahasa, ada yang bisa melukis pakai kaki. Wah, teman-teman, itu tuh saya kalau liatin konten malu betul-betul. Gila, selama ini tuh saya ngabisin waktu gitu ya. Apalagi kalau saya mundur, sebenarnya saya tuh sudah pedagang dari kecil. Tapi karena saya tidak di lingkungan yang tepat, skill itu tidak bertumbuh, tidak berkembang. Itu kenapa saya sering kali ketemu sama teman-teman yang pensiunan, yang ibu-ibu mau berdaya, saya sangat dukung, sangat happy. Siapapun di sini kita kumpul, tidak terbatas muslim ataupun tidak, perempuan ataupun tidak. Intinya selama manfaat, yuk kita bangun habit bisnis online yang menghasilkan itu. Nah ini kan bombastis banget ya teman-teman, tapi jangan takut karena mereka ini memang artis, memang yo hiburan ranahnya, dan mereka sudah memulai dari 2015. Nah, apakah kita seperti itu? Apakah kita sudah punya habit upload konten yang menghibur sejak 2015? Atau kalau tidak menghibur, mendidik, ya, mendidik atau unik gitu? Kalau belum, ya kita mulai aja dari sekarang gitu ya, melihat keunikan diri ada di mana. Yang jelas kalau masih belum pede, ya pedenya ditingkatin dulu, ambil kelas pedenya dulu. Kalau masih malas, ya ikut kelas habit, tahu dulu apa yang mesti dikerjain, mesti tahu dihukum dulu dan sebagainya. Intinya ambil tanggung jawab. Karena kalau enggak, kita akan cuma jadi konsumen. Kenapa saya ngotot meskipun saya hanya seorang ibu rumah tangga, tapi saya melihat ada potensi di diri saya dan saya bisa memimpin dan saya punya ilmu banyak sekali, tapi tetap di era digital seperti sekarang, ya kita nggak mau cuma dapat keuntungan sedikit atau dibanding-bandingin di marketplace tuh, di Tokopedia, dipilih lokasinya filter, harganya paling murah, ongkirnya yang gratis, ya nggak teman-teman? Nah, kalau kita mau perangi hal itu, teman-teman harus angkat citra dirinya teman-teman, keunikan teman-teman, nggak perlu mahal kok. Dari media sosial yang gratis pun teman-teman bisa mulai itu. Dan malam ini spesifik kita pengen latihan untuk membantu banyak banget masa yang pengen go online itu gimana. Itu. Kira-kira setuju nggak nih teman-teman? Kalau aku bilang, nah ini ada, sorry, ini ada beberapa bapak internet nih ya, nih Pak panutan aku banget nih ya, Steve Jobs, ini Bill Gates ya, dia bilang katanya, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Nah, gimana tuh ya? Bahaya banget gitu ya. Nah, intinya kita haruslah latihan jualan online. Nah, tapi teman-teman, apa ada bisnis yang tanpa modal? Yang katanya suka iklan kan, bisnis tanpa modal. Makanya tadi di awal saya tanya, ada nggak yang udah biasa kelola modal gitu ya? Karena teman-teman, modal itu adalah syarat utama berbisnis. Meskipun nggak melulu uang. Nah, di sini saya bilang, contohnya adalah cuman ada 3 modal ya, kategori besarnya. Yang pertama, punya modal waktu ya. Ini anak-anak muda nih, yang tadi nih. Mereka punya modal gede banget. Modal apa? Modal waktu. Terus skill dan tenaga, mereka kreatif, teman-teman. Gitu ya. Jadi ada keunikan, ada keunggulan. Nah, kita yang mau menghasilkan, kita harus pilih gitu ya. Kita nih kira-kira nyampe nggak nih skillnya di dagang nih ya, di dagang nih. Ini kan bukan orang sembarangan, harus punya skill. Ini sekolahnya mahal loh, miliaran loh teman-teman. Gitu ya. Nah, saya bukan mau nakutin teman-teman, tapi saya harus mengingatkan teman-teman pahit-pahitan di mana ya modal teman-teman tuh di mana gitu. Di mana kita berada, jadi nggak ngarep gitu loh, nggak ngarep. Ada porsi pekerjaannya. Raffi Ahmad itu tidurnya paling cuma 3-4 jam teman-teman. Nah, Atta Halilintar sendiri teman-teman bisa cari lah ya. Wah, luar biasa sekali perjuangannya. Jadi, kalaupun anak orang kaya, anaknya Hermanto Tanoko lah, siapa lah gitu ya, tetap aja itu cuma keberuntungan 3-5% lah. Nah, bisnis itu bisa rontok, bisa hilang kalau dia nggak
teruskan gitu ya, legasinya, pekerjaannya. Jadi tetap aja mereka orang-orang hebat gitu ya. Nah, kita mau seperti apa? Contoh nih ya, teman-teman. Di awal kelas bimbel online tuh aku ngajak teman-teman buat kita bikin custom stiker yuk. Ini aku udah buatin di YouTube ya buat teman-teman yang mau latihan. Terus aku bikinin poster standar, kita ini yuk, lomba. Ini aku bikinin ya. Terus teman-teman promosiin ke teman-teman, ke tantenya teman-teman, ibu-ibu arisan. Jadi saya udah kasih gambaran, ini tuh nawarinnya ke siapa? Nawarinnya ke ibu-ibu, ke ini yang mungkin dia repot ya gitu. Bisanya bilangnya gini ya, Tan, santai aja jawabnya. Tan, apa namanya, pengen nggak sih dibikinin stiker yang ada tulisannya tuh, ada fotonya sendiri gitu ya. Ini lagi ada promo nih 10 ribuan, ngomongnya gitu. Yang kayak gimana sih? Yang kayak gini, kirim. Nih yang kayak gini nih. Oh, mau 10 ribuan. Iya, lagi ada promo nih, buy 5 get 1. Jadi sekali beli 50 ribu. Ini langsung jadi duit loh, teman-teman. Ini ilmunya gratis, saya udah kasih nih di YouTube saya, cari sendiri. Ntar aku kasih linknya kalau perlu. Bikin program kayak gini, terus dibikin tulisannya, terus ada linknya. Nih langsung order. Ini saya hasilin 1,2 juta dengan kurang lebih 20 kok 20 orang sih? Ya, pokoknya 1,2 juta deh waktu itu aku. Ya 20-an, 24 ya berarti. 20 job gitu. Nah, teman-teman kita dari SD, SMP dan sebagainya itu ya, apalagi kalau yang sering bertamu ke rumah orang tuanya atau memang sudah ada lingkungan orang tua, belajar deh bikin kayak begini. Buktiin kalau diri teman-teman tuh bisa. Mau jual dapat satu order, 2 order, dirinya teman-teman harus tahu dulu berhasil gitu ya. Tapi praktek gitu. Nah, ini ada lagi nih yang kedua. Ini bukan buku, bentuknya e-course. Jadi aku ngajarin ya, ceritain apa aku bisa desain apa, bikin video sama penulisan. Ini jual 2 produk ini aja nih. Kalau teman-teman lihat, ini di bulan Mei, sorry ketutup ya. Di bulan Mei itu aku investasi 198.000, aku bisa jual kurang lebih 10 hari ini aku hasilin 1,8 juta, teman-teman. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang mesti ini aku nggak perlu ngemodal ya. Kalau ini tinggal ngemodal 198.000, terus aku langsung beriklan dan sebagainya gitu. Nah, kalau yang malam ini ya, ini aku mau ceritain dulu tentang 5 bisnis anti pandemi. 5 bisnis yang sesuai dengan zaman nih. Sekarang nih, kan banyak nih bidang-bidang tourism ya, travel, pada rontok termasuk keuangan juga ya, termasuk menurut saya sih sebenarnya kita udah bisa ya sebenarnya pemilihan langsung ya, nggak perlu pakai perwakilan DPR yang gajinya nauzubillah ketawa-ketawa begitu urusannya. Itu harusnya dengan teknologi itu udah bisa milih langsung, nggak perlu lewat mereka. Nah, disinilah potensi ya bidang-bidang apakah pendidikan ya, guru-guru les itu sudah bisa go online harusnya. Kemudian minyak masih ya, peralihan. Nah, ini agrikultur ya, perkebunan. Nah, yang saya mau cerita malam ini adalah meraih 2 potensi, yaitu pendidikan dan teknologi. Mulai pendidikan dan teknologi ya teman-teman, dengan menggandeng Mentor Hermas gitu ya. Mentor Hermas ini kebetulan adalah senior saya satu level di kampus, tapi dia dari kampus memang udah asdos ya, udah ngajar sampai lulus. Saya cuma kerja doang. Memang dia sudah bangun pasukan, dan ini di tahun ke-10-nya tuh dia udah kelola 5.000 pasukan reseller, 130-an distributor atau eksklusif partner seperti saya. Seperti itu. Nah, kita akan mempraktekkan, nah ilmunya Coach Hermas itu adalah ilmu jualan, WA marketing. Jadi real banget ilmu media sosial, ilmu ini ya. Jadi ilmunya dia tuh ilmu dagang. Nah, kalau di kelas habit saya itu bukan cuma ilmu ini. Ilmunya adalah ilmu self transformation, dari mulai mindset, action sampai evaluasinya gitu ya, scale up-nya gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi di saya lengkapin lagi jadi habit, memulai,
go online gitu. Nah ini Coach Hermas ini, nah gimana kita di grup pasukan jago closing, itu kita akan berlatih nih teman-teman ya, jadi nggak bisa sembarangan, misalnya ada grup keluarga, ada grup apa, langsung share yang tadi saya share ke grup tuh, dijual lalala, apa pengen ini pengen itu, rada bahaya kalau sebelumnya kita tidak dikenal sebagai pribadi yang memang suka berbagi ilmu online atau edukasi tadi. Jadi kalau Bu Leli ada di sini, mungkin saya mana ya, Bu Leli ada nggak ya? Oh ada nih, boleh nih nanti kalau bisa open cam dong Bu, cerita ya ada pengalaman kok bisa sih menjual, apakah Ibu memang sudah dikenal sebagai orang yang apa ya, panutan atau dipercaya di bidang keilmuan gitu ya, karena kan ini edukasi ya. Nah buat teman-teman pedagang yang nggak biasa belajar atau nggak ini mungkin ngapain sih beli buku, nggak bakal aku baca gitu ya. Nah beda kalau di grup kita adalah beli buku kita bisa sambil tanya jawab plus Zoom bimbingan Mas Hermas juga 2-3 kali tuh teman-teman gitu ya. Dan kalau di grup bimbel online mah apa juga bisa tanya jawab ya. Ini aku ada pelangganku nanya begini, jawabnya kayak gimana. Itu pun ya termasuk skrip perkenalan, skrip lead magnet, itu kita bisa tanya jawab. Tapi biasanya saya meminta teman-teman, coba teman-teman bikin dulu, ini ada panduannya, aku kasih linknya. Mbak, aku mau bikin copywriting nih, koreksi ya. Oke, bikin dulu ya, ini panduannya. Bikin dengan headline ya, bikin dengan headline, terus isinya value, terakhirnya kita close dengan call to action. Mau punya income online gitu ya dan sebagainya. Nah, kalau berjualan buku ini copywritingnya tinggal copy paste aja gitu, teman-teman. Nah, ini aku mungkin terlalu malam ya, aku nggak akan bahas. Prinsipnya adalah teman-teman, kita nggak bisa langsung jualan di media sosial kalau media sosial teman-teman tidak dikondisikan seperti ini, tidak dioptimasi dari mulai foto, nama, benefit orang tuh kalau kenalan sama kita tuh dapat apa ya, dapat ilmu apa, dapat hiburan kah, ilmu kah, dapat temen yang kayak gimana sih ya, pilih-pilih temen juga kan, teman-teman kan juga gitu ya. Kemudian dioptimasi pelan-pelan, tapi ini saya tidak menyarankan ya, kalau ini aku waktuku cukup banyak teman-teman. Tuku dari jam 2 sampai jam 17 sampai malam juga keluarga aku tuh kok kerja mulu sih sekarang, kok kerja mulu. Weh, gue kerja buat cari uang liburan. Aku biasa liburan lumayan jet set teman-teman. Dan aku karena memang aku pedagang, ex pedagang ya, UMKM yang terkena dampak pandemi tadi. Sebelum aku berani ke teman-teman ini, aku makan semua ilmu, makan praktek kayak begitu teman-teman. Jadi aku modal 600.000 jadi 20 juta. Nah, aku nih lagi naik kelas, lagi mencoba menduplikasi ilmu yang aku dapat, teman-teman bisa menghasilkan gitu. Jadi ini media sosial nggak perlu sebanyak ini. Kalau di kelas hari Senin ya, nanti akan aku pandu, ada yang pakai TikTok karena memang dia pengennya di YouTube. Aku bilang, Mbak, kamu belum dikenal, kemampuan desain kamu juga sederhana, lebih baik pakai TikTok karena itu memudahkan dan nggak perlu terlalu panjang gitu. Nanti kita akan sama-sama praktek gitu ya. Ini nanti. Oke, intinya aku mau cerita tentang gimana teman-teman yang investasi produk bisa bercerita tentang produk dan pengalaman di grup. Kemudian ada teman saudara yang lihat dan follow, penasaran, kepo gitu ya. Dan teman-teman juga ikut merapihkan media sosial. Kalau misalnya ada yang belusukan, ini Bu Leli nih emang siapa sih gitu kan? Kok tiba-tiba jualan ini sekarang gitu ya. Mereka ke media sosial, oh cocok karena emang bidangnya gitu ya. Orang pilih-pilih loh mau bayar ke kita teman-teman. Pilih-pilih orang tuh mau ngasih duit ya kan. Jadi kita harus bersiap. So, aku mau tawarin ke teman-teman untuk dapetin 4 kali lipat dari nilai investasi ini, ya kan? Nah, jadi teman-teman pengen nggak sih buktiin gitu ya, kalau income online itu ada, nyata ya. Aku nggak tahu di antara kita apakah ada yang belum pernah menghasilkan income secara online gitu ya. Misalnya nih, kan kalau orang yang dipercaya tuh ya, misalnya di media sosialnya cukup aktif, jalan-jalan aja
ih bajunya lucu, beli di mana? Oh ini di tokonya adek gue. Itu aja tuh sudah menghasilkan loh teman-teman, ya kan? Berarti sudah dipercaya. Kalau memang selama ini yang ditanya aksesoris yang dipakai, teman-teman tuh sebenarnya berpotensi, kalau emang seneng ya, berpotensi di fashion gitu. Kalau memang selama ini suka tulis motivasi dan mendapat respon dan banyak orang terbantu, itu ada satu skill yang perlu diasah dan diangkat. Nah, ini adalah ilmu menjual dengan WhatsApp. Yang serunya adalah di PO ya, PO1 ini tuh teman-teman dapat ekstra buku skrip siap copy, siap ini ya. Kalau aku bilangnya sama Mas Hermas, lagi zaman kayak gini mendingan yang bisa langsung di copy paste aja lah di PDF atau apa bentuknya gitu ya. Ah, nanti orang-orang kirain nggak menghargai ilmunya, kata dia. Oh ya udahlah kalau gitu, jadi semacam buy one get one book gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu produk-produk online itu ya dari mentor-mentor yang terkemuka kayak Mas Pram Dewa, Mak Muri dan sebagainya, itu buku-bukunya tuh udah 200.000 ke atas teman-teman. Nah, makanya ini harganya tuh harga pre-order, meskipun bukunya akan sampai di tanggal 23-26 Desember. Tapi sebelum bukunya sampai, ilmu-ilmunya nanti akan diturunkan ke dalam kelas-kelas. Di Bimbel Online juga nanti akan buat kelasnya. Selain dari Mas Hermas langsung, di kita juga udah kita turunin ilmu-ilmunya buat apa? Bisa dipraktekin. Bisa dipraktekin di bisnisnya teman-teman, terus di bisnis ini juga gitu ya. Jadi pertama aku mau ajak teman-teman, satu, ambil kesempatan dengan beli buku. Gitu ya. Nah, periode harga promo ini dengan bonus buku, terus ada bonus e-book, ada bonus Zoom juga bimbingan, itu hanya sampai tanggal 30 November. Nah, jadi hari Senin besok nih ya, kalau teman-teman serius mau hasilin 500.000 atau bahkan lebih ya, teman-teman harus siap mindsetnya untuk closing 12 buku. Karena closing 12 buku itu artinya adalah teman-teman kan per buku dapat 30.000 nih sebagai reseller. Nah, 30.000 dikali 12 kurang lebih 360.000. Nah, 360.000 karena 12 buku dapat cashback 150.000 dari bimbel online. Jadinya 510.000, ya 500.000 lah ya. Dan itu udah asik gitu ya. Badan teman-teman yang tadinya mungkin belum punya semangat atau kepercayaan, itu dia akan bangun gitu, akan wah bisa. Nah nanti naik kelasnya tinggal digandakan dari situ. Jadi kalau kita belum punya rekam jejak, kita pakai kekuatannya Mas Hermas ini karena bukunya sudah proven. Dan gampangnya adalah, cara yang kedua adalah, yuk malam ini langsung teman-teman list siapa orang di sekitar teman-teman dari mulai kecil sampai sekarang kerja, 30-50 nama. Kalau saya teman-teman, saya selalu ngelis minimal 100 nama. Tapi saya nggak mau teman-teman berat ya, terutama bagi yang mungkin tadi ngomong males juga ya. Boleh 30-50 nama, tapi pikirin, ini udah dibantuin ya, apakah dia kita kenal suka berdagang, berjualan, reseller, penjual online. Nah, ini kategorinya. Boleh di screenshot. Nanti keluar deh nama-namanya. Oh, si A, oh si B. Tapi ini harus dikerjain, teman-teman. Kalau nggak dikerjain, jauh, rezekinya tuh jauh. Jadi coba deh ikutin 5 langkahku ini. Pertama, ambil kesempatan, langsung beli bukunya, atau malah langsung beli si 12 itu ya. Kalau aku selalu menghukum diriku kadang begitu. Ambil tanggung jawab. Ya nggak habis ya gimana gitu. Itu kan melatih skill kita. Kalau belum berani nggak ada masalah. Seperti Bu Leli juga belum transfer, tapi dia udah dapat 4 pembeli itu ya. Nanti aku pengen tanya, gitu ya. Nomor 2 ini. Nomor 3, orang-orang itu nanti ya aku kasih skripnya nih ya buat teman-teman yang semangat. Langsung malam ini aku kasih skripnya. Jadi list nama tadi 30-50 orang itu kita sapa. Santi ya, temanku ada nih, agen asuransi teman-teman. San, apa kabar? Karena ilmu ini tuh bisa dipakai bukan cuma yang punya stok produk, yang punya jasa kayak guru-guru les atau guru sekolah kan sekarang juga cari income dari les dan sebagainya. Terus yang punya ide, hobi berkebun, punya pengalaman ya,
punya suka masak dan sebagainya, itu semua yang mau go online pada akhirnya akan ngebungkus closingan di WhatsApp. Jadi kita mau undang misalnya sama teman kan nggak perlu terlalu formal, nggak perlu pakai copy paste dari copywritingku ya, dari ini ya, karena itu untuk yang nggak dikenal. Kalau sama teman, Meet nih ada temanku nih, guru, Meet apa kabar gitu. Kita lihat dulu, kalau bisa kita lihat status pekerjaan, kondisi dia, cek aja media sosial lagi apa. Coba cek teman-teman media sosial ada berapa. 1000 misalnya, itu kan banyak, 300, ini cuma 30 orang aja. Meet lagi apa? Lu jalan-jalan kemana lu kemarin gitu ya. Terus ketika dia balas, baru teman-teman kasih kesempatan. Ini namanya lead magnet, teman-teman aku perkenalkan, ini adalah gula. Gula itu kita mau kasih ke semut, ke orang harus yang tertarget. Targetnya yang tadi ya, ini. Nah, Meet, lu masih ngajar gitu? Iya masih ngajar. Terus, oh ini kebetulan nih, besok tuh aku ada kelas tentang meraih income di WhatsApp. Lo kepikiran nggak buat buka kelas online misalnya? Jadi teman-teman ngobrolnya juga harus nyambung. Itu kelas apaan? Bayar ya gitu. Oh enggak, besok tuh Zoom gitu yang bawain Coach Hermas ya, teman-teman juga harus confident. Ini coach yang memang sudah membantu 5.000 reseller menghasilkan income dari mana saja ya. Kalau online tuh bukan dari rumah ya, teman-teman, dari mana saja. Oke, dan ini free. Jadi ini lead magnetnya sudah disiapkan. Tuh coba, bisnis mana? Bisnis, aku punya bisnis kebab ya teman-teman. Pelangganku udah banyak banget dan aku suka dikeprek-keprekin, kapan bikin lagi? Aduh, gue cuma bikin hari Jumat aja ya, soalnya aku udah nggak punya kios. Jadi kalau ngerjain di rumah tuh ada kucing, ada apa gitu ya. Itu sampai, udah lu bikin aja resellernya nih orang Surabaya. Ntar dulu, gue punya mainan nih, udah kagak perlu ngemodal, kagak pakai capek, hasilnya nyata. Nah, jadi aku mau ajak teman-teman ya, yang terutama punya minat berbagi ya, dan dikenal baik selama ini, didengar rekomendasinya, buruan kerjain ini, kita kerjain, hasilin bareng-bareng. Keempat, nah di mana kita belajar dan tingkatkan. Oke, jadi keempat itu setelah temennya teman-teman besok ikutan nih, besok malam gitu ya, nanti dimasukin ke grup gitu. Nanti kita bahas materi, gimana tadi materinya dan sebagainya. Mau nitip di aku boleh, tapi seperti kakak-kakak di sini ya sudah banyak yang buka grup sendiri karena ingin merawat pelanggannya sendiri. That's good. Gitu, teman-teman. Jadi kita bikinin grup untuk kita belajar dan ingatkan pentingnya praktek dari ilmu closing WA marketing tadi. Udah deh, terus baru kita kasih copywriting penawaran. Jadi mau nggak praktekin? Kalau praktek kan kalau misalnya bukunya nggak di tangan, masa lo browsing-browsing sendiri? Kalau kayak gini kan enak nih. Aku kemarin bikin ini ya, bikin ini nih teman-teman. Ini materinya nih kumpulan dari para mentor nih. Aku mantepin lagi gitu. Karena mentor tuh kan ilmunya kadang kayak obat gitu ya, kayak obat ya. Lo sakit apa gitu? Oh, gue nggak bisa dagang. Oh, gue udah banyak yang minat tapi kok pada belum transfer. Oh iya, handling objection, halaman sekian. Oh iya 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 iya, balesin gitu kan. Nah itu obat. Nah kalau di bimbel online itu pengen nyalain mesin entrepreneurship-nya teman-teman. Jadi teman-teman confident di bidangnya. Oh, aku menjalankan bisnis ini karena minatku, karena keahlianku, aku tinggal belajar ininya. Aku siap bertemu sama target market yang aku bidik. Aku siap ketemu sama orang yang cari skincare jerawat. Aku punya skripnya nih. Sama bimbel online dikoreksi, disiapin skrip perkenalannya ini. 5 skrip perkenalan, skrip bagi-bagi lead magnet, skrip jualan penawaran, skrip follow up. Nah, kalau udah beli dikasih bonus apa tuh, di servis gimana tuh. Nah, itu harus siap, teman-teman. Memang makanya modal bukan cuma modal duit, modal skill dan waktu, apalagi masih ngerjain sendiri, ya harus disiapin. Gitu. Jadi nomor 5 terakhir adalah bersama bimbel online, teman-teman apapun siap tanya aja di grup, apalagi di grup pasukan itu. Apapun bisa dicontek, halal ya, praktekin sampai menghasilkan. Jadi kita bagaimana menambah calon pembeli di luar teman, ya, memperbesar follower di media sosial, terus bikin konten dan sebagainya, itu kita praktekin sama-sama.
Oke, aku boleh. Wah, chatnya udah lumayan banyak juga nih. Siapa yang mau ikut praktek, kita sama-sama jago closing di WhatsApp, terus media promosinya juga disiapin bareng-bareng. Yuk, ini aku lihat dulu ya, lihat chat dulu, terus pengen ngobrol sama Bu Leli nih. Wih, apa kalau karyawan semua, ini sambil kita lihat ya teman-teman. Karyawan tuh, awam, pemula, kantoran, semua orang kan banyak loh yang ingin go online. Dan mereka pikir banyak, saya kemarin ketemu loh di bimbel online tuh, iya saya salah ketemu grup, masa saya langsung disuruh bikin website. Aku bilang, itu jahat itu yang ini, ya cuman jualan doang gitu ya. Kalau punya website, sementara kita belum punya kemampuan bisnis online habitnya, itu sama aja buka toko di hutan ya. Udah kita belum dikenal, terus nyari-nyari pelanggannya di mana tuh di hutan. Iya kan? Setuju. Izin off cam, harga tetap 124. Yes, Bu Leli, kalau Bu Leli itu ya yang berikutnya kan sudah 94.000. Nah, di sini saya mengajak Ibu, Bapak untuk mengambil kesempatan ini. Jadi langsung stok 12 buku, which is berarti 1.100.000 sekian gitu ya. Dan kita sama-sama die do gitu ya. Kenapa? Karena paket ini hanya ada di PO 1 gitu. Kalau teman-teman pengen ngerasain hasil ya, jadi jangan mau kalah sama tukang cilok ya kan. Tukang cilok aja sehari modal 300.000. Masa kita 1, sekian buat 3 hari nggak nyiapin ya kan ya. Tapi kembali lagi, ini bukan suatu hal yang wajib, ini adalah kebiasaan pedagang ya, kebiasaan pebisnis. Kalau teman-teman pengen naik kelas ya teman-teman harus siap, karena ini modal terlalu murah. Karena ya itu ya, kalau kita bicara franchise saja modal 3 juta baru dapat gerobak gitu ya. Dan itu juga gerobak yang nggak menarik ya. Aku kalau kebabku aja gerobaknya udah 15 juta sendiri teman-teman. Gitu. Harga tetap, terus kamuti yes, nggak gimana-gimana kok. Justru keyakinan kakak yang harus ditingkatkan. Karena justru karyawan itu adalah potensi. Banyak banget. Saya dulu kan juga dari karyawan. Dan hampir semua orang naik kelasnya kan begini, mereka pasti pengen berbisnis, dan berbisnis zaman sekarang itu lebih ekonomis. Berbisnis online modalnya ya cuman beli buku. Saya memang selain beli buku ya, saya habis modal 20-an juta, bukan cuma buku, e-course apa segala macam saya telan. Banyak yang belum saya pelajarin juga, termasuk TikTok, FB Ads gitu ya. Tapi saya punya arsipnya, dan ini aku udah mulai ada karyawan. Nanti akan aku pelajarin satu-satu. Kalaupun bukan aku yang harus ngajar, aku tahu ahlinya, terbukti gitu ya. Jadi aku bisa berbagi nanti ke teman-teman. Jadi kita melihatnya memang sebagai modal. Oke, kemudian bimbel mulai Senin, Kasika kan mau ikut ya? Belum jadi. Kamu Tiara, ayo dong. Saya contohnya terlanjur punya. Saya contohnya, ini emang nih. Nih pebisnis offline sukses ini sama kayak Pak Coach Tony juga, yang kita juga lagi sama-sama bangun aset digital ya, go online. Siap? Ya dong, ayo dong ikutan dong. Besok kita langsung masuk nih materinya nih. Nih Senin nih, kamu Tiara belum transfer juga. Iya. Ayo dong. Aku nggak maksa ya, aku nggak maksa teman-teman, karena ini project happy go lucky, karena teman-teman akan jadi kelinci percobaanku. Kita akan berantem bareng. Karena materinya ada, tapi kita akan praktekin satu persatu, pelan banget. Sampai teman-teman tahu, oh jadi tuh gambarannya tuh kayak begini tuh ya, maksudnya ada frameworknya, nanti tak rapihin. Oke, berarti kita sadar kita ada di sini, kita punya modal ini, kalau gue nggak suksesnya begini, terus setiap hari gue mesti add berapa, apa yang diomongin skripnya, dan sebagainya, itu satu persatu kita bahas. Gitu, yang pasti setiap hari harus ada prakteknya. Kalau Ki, aku mau nanya, boleh? Boleh, kamu Ti, yes. Iya, itu kan tadinya kan aku kan mau ikutannya kelas 30 hari itu. Itu termasuk sama yang jual buku nggak sih? Atau beda juga? Jadi yang jual
Jadi enggak gini, aku mau nanti ngobrol sama Bu Leli kalau Bu Leli berkesempatan, karena jual buku Siap. ini. Nah, jadi gini, satu persatu aja. Kalau aku kenal kamu Tiara perlu tahu kalau ada peluang di online dan kamu Tiara tahu kerjaannya tuh kayak gimana sih ya. Ya kan? Karena kalau aku sama teman-teman dulu di skincare ya, termasuk kayak kamu Tiara kan kita sebenarnya beda tim ya. Tapi yang aku lihat adalah mereka sibuk sama pekerjaannya, mereka berharap masuk ke bisnis gitu ya, ikutan ikutan tren aja. Ya udah ntar orang di sekitar gue paling belinya di gue. Padahal tidak. Ada pekerjaannya, ada kesiapannya, termasuk si media sosial tadi, terus interaksinya ya. Interaksinya tuh mesti apa gitu ya. Interaksinya tuh yang dibangun nih ya kan, interaksinya tuh. Nah, ini kan orang tuh following nih, teman-teman. Asik nggak ngelihatnya? Kayak gini, teman-teman. Jadi nggak perlu banyak-banyak media sosial, cukup satu aja, tapi kita optimasi dia. Kita bawa citra diri kita mau dikenal seperti apa. Dan kalau di kelas Senin besok, teman-teman akan kaget ya, kayak aku ya. Aku hampir bisa jual semua hal, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di Instagram aku tuh dulu aku jual roti john, jual logam mulia. Itu semua masih ada pelanggannya sampai sekarang juga. Tapi kalau kita lihat orang-orang sukses yang thrive ya, menghasilkan, dan seperti sekarang aku bisa atur waktuku. Besok aku mau ke Snow World, besoknya lagi aku mau ke Bali, besoknya lagi aku mau pergi, bahkan seperti mentor Hermas, Desember ini aku mau road trip Jawa. Itu siapa yang bisa melakukan itu? Itu adalah pebisnis, teman-teman. Jadi jangan sia-siain waktu lagi. Kita sudah harus melatih diri kita untuk diri kita tuh tahu kita bisa menghasilkan dulu ya sendirian, ahli dulu, tahu dulu alurnya itu dari mana, dari bangun habit begini. Ini nggak banyak coach, makanya aku mulai menamai diriku I'm a habit coach. Aku mengajak teman-temanku ya, aku sahabat online ya, bukan ahli, aku hanya pelaku dan aku willing untuk memberikan ini loh, gue tuh kemarin jualannya kayak begini, ini loh gue ngerjainnya kayak begini. Ini di besok itu ya ada coach juga yang bikin buku ini ikutan kelasku. Ini bukunya luar biasa sekali. Tapi ini bukunya buat orang yang pengennya hasil instan. Ini bukunya buku motivasi nih gitu ya. Tapi di framework aku nih ada rumus bahagia, komitmen konsisten, terus ada 4 zona nyaman, zona mimpi, zona perjuangan. Aduh aku nggak ada di sini ya. Ya itu adalah kalau Kak Anton ya udah lihat cheating sheets aku kan aku bagi tuh 4 minggu ke dalam zona kayak gitu. Jadi teman-teman bisa merefleksikan ke diri. Nah, karena di negara kita itu kita terbiasa belajar matematika, belajar apa, nggak nyambung gitu loh. Nggak disuruh ngukur jembatan, nggak disuruh bikin market, nggak gitu. Jadi udah lo lulus aja sampai umur 18, keluar bingung. Nah, sementara aku yang sekarang ini baru sadar, aku udah mengajarkan ke anak-anakku, teman-teman. Anakku yang kecil itu dia mulai melatih bahasa Spanyol online. Yang besar dia melatih desain. Jadi dia lagi ada project bikin, aku kasih project kecil, di pertemuan keluarga kamu harus presentasi. Jadi dia presentasi jual kalender 2022. Jual 75.000 aja buat dia punya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang kita mau diri kita lakukan dan yakin, karena aduh teman-teman, Indonesia tuh pasar banget, jangan sampai kita ketinggalan dan cuma jadi pembeli doang gitu ya. Aduh kasihan banget deh. Semoga teman-teman dekat lah dengan rezeki insya Allah. Pokoknya asal dikerjain, marketnya luas sekali dan itu ada di Facebook group. Tinggal nanti latihan di kelas ini kita ngumpul gitu ya. Nggak apa-apa, mulai dari awal lagi kalau Mak Sika pengen, Mak. Nanti kita evaluasi lagi, karena aku sendiri kalau dilihat potensi, orang-orang bilang, kenapa nggak kembangin kebab? Kenapa nggak ini logam mulia? Aku bilang, nggak bisa, karena itu udah muter-muter. Bisa aku jualan sendiri, tapi untuk besar dan menghasilkan itu tidak dari hatiku. Karena sebenarnya setelah dievaluasi dengan metode Ikigai, ternyata passion aku adalah di berbagi, di coaching. Nah, tapi aku nggak pengen
nggak pengen pakai jalur tenar ya, bukan pengen muncul karena kehidupan, karena lifestyle, tidak. Aku pengen kerja, ntar aku bebas mau liburan mau apa, aku nggak, bukan jadi tontonan gitu ya. Nah, jadi seperti ini sangat nyaman setelah aku melalui satu proses self transformation yang aku rapihkan ya ke dalam materi 30 hari ini. Oke, kamu Tiara, kalau untuk buku itu nanti yuk kita ngobrol sama Bu Leli nih. Dia belum transfer juga, tapi sudah menjual 4 buku nih. Bu Leli berkesempatan nggak buat ngobrol? Ya, Assalamualaikum. siap. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, Alhamdulillah. Tapi izin off kamera ya. Siap, siap. Bu, tapi ini ya, nanti di challenge kita harus open cam loh, karena harus saling aktif karena Siap. tempatnya kita bertanya. Jadi nggak apa-apa Siap. bedakan-bedakan dikit, sebelumnya dipakai, temenin adiknya ini kita berdiskusi bersama. Insya Allah. Siap. Kan Zoom-nya cuma seminggu sekali. Kalau materi itu nanti kita di Oh web. ya. Iya, nanti mohon maaf karena udah posisi PW, jadi kalau Siap, jadi Ibu. gimana Mbak Luki? Ya, Bu, punten, ini kan teman-teman nih mungkin juga kan bicara alokasi dana ya, karena kan saya juga pernah ada di posisi itu yang kadang misalnya sudah masuk grup lain yang fokusnya jualan-jualan. Nah, kalau bimbel online ini kan saya doakan, saya niatkan kan cuman jualan produk, tapi ditemenin prakteknya. Yep. Kan gitu ya. Nah, saya menggandeng kurang lebih ada 4 mentor besar ya, Mas Hermas Puspito, Kodeni Santoso ya buat mindset, kemudian Mbak Indah Warsetio untuk personal branding buat yang mau jadi influencer, kemudian satu lagi belum kerjasama ya, tapi di sini ada Coach Tony untuk logo dan brand. Okay. Logo dan brand. Jadi sebagai pribadi siapapun yang menjual produk atau punya jasa, mau dengan hobinya, misalnya hobinya berkebun, ini go online-nya kayak gimana? Atau saya punya pengalaman hidup, ya saya mau ceritakan, saya misalnya TKW dan sebagainya, itu keunikan. Nah, bagaimana kita mengemas keunikan-keunikan itu menjadi penawaran di online, gitu kan Bu? Jadi di bimbel online itu bukan, oh kamu mau go online, beli ini, enggak. Kamu sesuaikan. Nah, sesuaikannya itu salah satunya dengan mengevaluasi diri, sebenarnya maunya apa. Jadi jangan ya salahnya sendiri kalau di online akhirnya kena iklan, kena penawaran sebelum tahu sebenarnya tuh saya mau jadi apa, saya sakit apa, saya butuh apa dan sebagainya. Nah, itu di kelas habit ini, Bu. Nah, kalau Bu Leli kan baru bergabung ya di bimbel online, kemudian dengan Coach Hermas kemarin ikut Zoom-nya. Nah, kemudian itu bisa menjual bukunya ke orang yang dekat atau gimana nawarinnya? Iya, saya punya komunitas ya, jadi punya komunitas yang komunitas kecil, terus ada lagi komunitas yang lebih besar lagi. Jadi saya baru tawarkan ke teman-teman di komunitas saya. Intinya saya pengen di teman-teman di komunitas saya ini mereka memaksimalkan kemampuan jualan online-nya, karena memang sejak COVID ini tren berubah ya, paradigma berubah gitu ya, sehingga kita tidak punya pilihan lain kecuali memang harus punya skills bagaimana menaikkan income kita, melariskan dagangan kita, kecuali memang kita harus all out belajar online gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan WhatsApp, karena itu yang lebih populer dibandingkan yang lain. Walaupun saya dalam proses juga, jujur saya selama ini nggak ngerti jualan online gitu ya. Saya kalau posting ya posting aja gitu, karena saya adalah orang travel. Saya adalah bisnis saya di bidang travel. Saya lebih banyak terbang sana sini, dari airport sana airport sini. Sejak pandemik ini full di rumah.
Kemudian saya berpikir, oh saya nggak bisa diem, saya harus produktif gitu ya. Nah, jadi saya support teman-teman saya. Kalau teman-teman memang pengen sukses, pengen jalan-jalan, tapi bisnisnya tetap jalan, Ya. di rumah, masih tetap di rumah bersama keluarga, ngurus anak dan segala macam, ya mau nggak mau harus belajar. Salah satunya nih ada buku yang saya baru dapat, ya ini bukunya. Saya posting yang poster ya apa ya namanya itu poster yang dari Mas yang di-share kemarin waktu lagi Zoom ya. Saya langsung itu dan tadi sih baru 5 orang ya, itu baru satu komunitas kecil gitu ya. Kemudian saya coba lagi untuk menawarkan ke teman-teman yang lain, cuma belum maksimal. Kalau menurut saya sih ya karena buku ini lagi dibutuhkan ya, bukan diminati. Karena kalau pengarangnya jujur kalau Mas Hermes kan sebenarnya kalau saya baru mengenal sekarang ya. Tapi buat saya kan ilmunya yang paling penting, bagaimana memulai memaksimalkan WA gitu ya. Dan apresiasi saya juga buat Mbak Luki yang ya saya lihat all out ya total untuk mengajarkan kepada kita terutama saya tentang online ya, tentang segala macam lah yang buat saya selama ini belum nggak ngerti karena saya juga selama ini nggak mau tahu dengan online, dengan IT, dengan segala macam karena saya udah sangat sibuk dengan kesibukan yang harian. Jadi gitu. Jadi ya baik Ibu. gitu. Saya rasa mungkin keuntungannya juga nggak seberapa ya kalau buat Ibu, tapi ini tuh cuman jembatan sih ya. Betul. Kalau saya nggak tahu nanti mungkin di kelas kita akan lebih dekat lagi Bu. Saya akan lebih mengenal dan mungkin bisa merekomendasikan sebaiknya Ibu jalankan apa sehingga Ibu citranya personal brandingnya lebih dikenal dan ketemu sama orang-orang yang sevibrasi, sepemikiran sama Ibu, bisnis Ibu juga akan naik dari situ. Karena yang sekarang Ibu hasilkan ya teman-teman, jangan jiper ya, jangan wah kok dia berhasil aku belum. Bu Leli ini saya meskipun belum paham wajah dari ucapannya, dari cerita singkatnya, dari beliau menuai ini, di komunitas itu bisa jadi beliau ini sudah dikenal lebih dari 1 tahun ya Bu ya? Belum, nggak semua, cuman saya memang saya seorang motivator, jadi saya selalu motivasi teman-teman saya untuk bangkit ya, untuk untuk jangan diem aja gitu, jangan gampang menyerah gitu ya. Dan salah satu ikhtiarnya adalah ini, hanya mengeluarkan uang sejumlah ini dan Anda bisa menikmatinya nanti sampai bertahun-tahun sampai seterusnya, malah bisa diwariskan. Insya Allah. Gitu. Bu, jadi semangat saya buka challenge ini adalah karena saya melihat banyak teman-teman yang tersibukkan di pekerjaan ya, kan belum full berbisnis nih. Jadi enggak apa ya Bu, enggak ada yang dipertaruhkan gitu ya. Kalau saya dulu kan langsung loncat gitu ya, atau yang enggak juga sih, kalau saya masih relatif nyaman, tapi saya hidup kecil saya rada susah gitu ya. Jadi saya udah biasa tuh ngemodal dan sebagainya. Buat teman-teman yang terbiasa nyaman sebagai karyawan itu kan mereka akhirnya cuma lihat kok gue cuma beli-beli buku tapi nggak jadi duit. Kenapa? Karena di sini karena belum menetapkan target, belum menetapkan goals, belum mengenal dirinya, udah kelihatan oh bisnis skincare menarik ya, oh jual properti duitnya gede dan sebagainya. Jadi yang dilihat itu produk. Nah, padahal orang-orang yang sukses itu, yang dia lihat itu dirinya, benar nggak sih Bu? Jadi yang dia ternyata yang kita bisa tarik, yang minat, yang follow, yang mengikuti rekomendasi kita itu adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki ciri seperti kita. Jadi ilmu magnet rezeki itu kurang lebih seperti itu. Jadi kepiawaian kita mengenal keunikan diri kita. Oh, saya ibu rumah tangga yang senang berbagi gitu ya. Terus kemudian saya juga berdagang. Oh, ternyata lewat kendaraan ini saya bisa menyalurkan bakat-bakat saya tadi gitu. Dan alhamdulillah ternyata 1-2 orang terbantu. Saya nggak pusing mikirin
banyak orang, saya hanya fokus menservis Bapak Ibu yang hadir di sini aja. Itu nanti dari mulut ke mulut, mulut ke mulut. Dan jauh lebih praktis dibandingkan saya buka outlet di luar yang perlu. Saya dulu Bu, kalau ketemu orang tuh minimal saya mesti bayarin kopi dia 200.000 ya kan? Ya Bu ya. Nah jadi di online ini begitu luar biasa dan teman-teman ilmunya nggak banyak kok. Ilmunya tuh paling kalaupun ya harus dibeli bukunya semua kurang dari 1 juta kok gitu ya. Selama actionnya dikerjain. Kalau beli nggak dikerjain, nggak ada, oh saya mau bangun les matematika misalnya, oh saya mau jual produk ini gitu ya. Kalau kok nggak nambah-nambah ya Mbak temennya, coba dilihat lagi kontennya, dilihat lagi ininya. Jadi kita komunikasi itu di grup Bu. Iya. Nah, saya juga gini sih, Mbak Luki, sedikit saya tambahin ya. Kenapa saya menyemangati teman-teman saya untuk beli buku ini? Di komunitas ini adalah kami komunitasnya komunitas bisnis ya. Intinya di komunitas ini saya adalah leader buat teman-teman saya. Kalau mereka pinter jualannya, berarti efeknya ke saya gitu. Ini bukan bisnis multi level marketing, mungkin Mbak Luki juga kenal dengan British Propolis punyanya Mas Ipo Santosa ya. Wow, itu kalau meeting jam 4 itu, jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Jadi kalau mereka tim saya ini pinter, otomatis ke sayanya ngefek secara omset ya. Jadi kalau saya sering memberikan motivasi atau semacam training training pendek buat mereka secara Zoom, mereka ingat pada waktu itu, tapi setelah itu mereka lupa karena mereka melakukan aktivitas ini gitu. Tapi kalau buku, mereka akan buku ini akan menjadi konsultan mereka, kapan mereka butuh, kapan mereka lupa, mereka akan kembali ke situ. Jadi gitu ya. Betul, betul. Dan memang Coach Hermas ini saya nggak sembarangan pilih ya, karena memang bukunya itu betul-betul memang membantu kita ya. Tapi tetap aja kalau nggak diisi, nggak dicoret-coret, ya nggak nyampe gitu Bu. Actionnya jauh dari rezeki kalau bahasa saya. Makanya teman-teman intinya kalau ada yang nggak ngerti, ada yang pokoknya tanya aja. Kayak saya sama Kamu Tiara itu, saya bisa bilang Kamu Tiara itu masih sibuk ya, tapi dia selalu tanya, Kak, aku bikin skrip seperti ini. Ada yang di grup dia tanya, ada yang japri, tapi fokus kami Bimbel Online adalah menemani teman-teman action online. Jadi itu justru ada gap ya, ada gap kalau mentor kan mungkin waktunya nggak banyak ya. Kalau saya kan sama-sama pemula nih sama teman-teman, tapi saya sudah hasilkan rutin income itu. Gitu. Jadi ya itu rezeki saya ya. Saya kan menyasarnya para pemula bisnis yang tadi ya. Saya sama nih sebenarnya saya mimicking seperti Mas Hermas juga gitu ya. Orang-orang yang baru memulai bisnis online, kan saya punya kelas habit ya gitu. Jadi intinya saya hanya tinggal bercerita apa yang saya lakukan, bagaimana hasil di saya, dan saya bantu mereka untuk merasakan sensasinya, susahnya, malesnya, ngisi agendanya gitu ya, sampai saya berharap mereka bisa merasakan seperti saya juga gitu ya, bisa mengatur waktu saya. Sekarang saya mau libur, saya taruh jadwal Zoom saya di hari-hari yang saya nggak ngurus anak dan sebagainya. Semoga insya Allah berkah. Amin, amin. Bismillah Ibu, terima kasih banyak. Insya Allah Mbak Luki, kalau tadi saya dengar ada tantangan ya. Kemarin saya nggak sampai tuntas dengan Mas Hermes karena ada Zoom meeting juga setelah itu. Jadi tantangannya kan kalau tadi saya dengar Mbak Luki, kalau beli 12 sampai Senin jam berapa? Hari terakhir Selasa, Bu. Oh, Selasa ya. Ya, karena yang Senin kan besok kita ini nih. Senin baru tanggal 29 ya. Berarti terakhir sampai tanggal 30 November jam 10 malam. Berarti besok yang di Mas Hermes ini untuk yang bedah buku, saya bisa undang teman-teman saya yang udah order ya, yang udah PO ya. Yang belum order juga harus diajak biar di-closingin sama Mas Hermas. Nanti di akhir sesi seperti biasa Mas Hermas akan bilang, buat teman-teman yang mau praktek, teman-teman hubungin yang ngajak teman-teman. Gitu. Jadi memang tugasnya mentor itu begitu ya, jadi dia sampaikan ilmunya, prakteknya sama kita gitu.
closingnya sama kita. Terus ya memang yang mau closingnya tinggi ya harus mempersiapkan diri seperti Bu Leli, seperti saya juga, dipercaya dan udah praktekin ilmunya. Kalau Bu Leli kan mungkin dipercaya karena beliau leader ya. Kalau udah baca bukunya ini dan ikut praktekin dan ada hasil, bakal semakin yakin lagi. Jadi saya nggak menyarankan selesai di 12 buku. Kalau mau dapat bonusnya seperti ini, monggo bisa stok beberapa, tapi kembali lagi harus yang terukur ya, yang bisa disalurkan. Kita nggak pengen punya stok buku kan, kita kan pengennya berkomitmen dan menjalankan actionnya gitu ya Bu ya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Ya, Bu. Monggo. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ilmunya. Ya. Alhamdulillah, makasih ya. Kakak-kakak semua ada yang mau ditanyakan lagi kah? Atau kita boleh sudahi pertemuannya? Aku berharap semoga ini bisa jadi energi buat teman-teman ya. Ada 5 langkah, ambil kesempatannya, list 30-50 daftar nama, kemudian ajak sebanyak-banyaknya, ajaknya tapi personal ya teman-teman ya. Kalaupun mau dibikin busy gitu ya, ya kalimatnya harus yang jangan ketahuan buat di blast gitu ya teman-teman. Pokoknya singkat, apa kabar misalnya. Kalau aku kan kalau ke keluarga ya misalnya, kalau ke teman misalnya, sis apa kabar gitu ya, itu nggak apa-apa gitu ya di broadcast. Tapi giliran dia bales ya kita harus siap. Kalau perlu telepon aja kalau males ngetik. Benar-benar harus hati ke hati. Mereka adalah orang-orang pilihan yang kita lihat, ini loh ada buku bagus buat bantu bisnis kamu menghasilkan income rutin online gitu ya. Jadi kita ajak mereka untuk dengar langsung dari penulis bukunya, dan memang sudah berpengalaman 10 tahun ya. Nah, bukan waktu yang sebentar ya teman-teman, dan beliau juga kan mendata ya. Kita pernah lihat handphonenya tuh sampai 20, satu handphone 3.000 database gitu ya. Nomor-nomerin handphonenya dan sebagainya. Jadi ilmunya ilmu lapangan, bukan ilmu motivasi gitu. Nah, kemudian bahasan materinya ini teman-teman ya, bagaimana tembus banyak orderan di WhatsApp dan sebagainya ini, seperti itu. Nah, kira-kira ada teman-teman yang nggak sempat screenshot atau perlu materi ini, atau nggak usah kali ya, ini kan cuma materi singkat aja. Boleh dikirim via apa ya? Mbak. Ya, Mbak Sika gimana? Oh, tanya di chat. Mbak, ini temanku tanya, misal beli bukunya nanti ada bimbingan Zoom. Yes. Kalau dengan Mas Hermasnya, Zoom itu perkiraan akan ada bedah buku ya. Bedah buku sama mungkin Zoom preview itu ada 2. Jadi ada 3 kali ya. Kalau ikut yang periode sekarang akan ikut 3 kali Zoom Mas Hermas. Nah, kalau mau dibimbing Mas Hermas langsung, dia punya kelas namanya Akademi Reseller ya, dibimbing setiap hari Selasa malam di Facebook group seperti Ikhlas kemarin kasih Kak. Gitu. Jadi kalau di sini sih kalau buku mereka Mas Hermas nggak bimbing langsung. Gitu ya. Kalau mau dibimbing langsung ikutnya workshop atau Ikhlas, nanti mungkin akan keluar Ikhlasnya. Itu yang dibimbing langsung sama Mas Hermas. Dan biasanya kalau mentor ya nggak lama-lama ya, nggak seterusnya kayak aku gini gitu ya, murahan. Gitu teman-teman. Jadi Iya kan, jadi aku kemarin info ke temen aku, terus mereka tanya, biasanya kan mereka kalau beli buku itu kan dulu kan ya cuman beli-beli aja. Nah sekarang kadang ya itu ada servisnya, kayak misalkan bedah buku, terus kalau misalkan 1 minggu setelah sampai ya, misalkan barang dikirim 25 Desember, misalkan tanggal 30 kan perkiraan se-Indonesia udah nyampe kan. Nah, biasanya bedah bukunya tanggal 1 apa tanggal 2. Terus 1 minggunya lagi Zoom lagi. Biasanya 2 kali sih. Jarang ada yang sampai 3, ada yang jarang gitu. Ini 3 kali. 3 kali aku ngitungnya besok kan bedah buku sekali. Kalau yang preview itu nggak dihitung sih sama teman-teman, karena yang preview kan bisa kulit-kulitnya aja, Mbak. Karena kalau udah nyampe terus udah dibaca sebagian, biasanya kan timbul pertanyaan tuh. Nah, timbul pertanyaan baru relevan ada datanya.
waktu di bedah bukunya. Kalau yang sebelum bukunya nyampe biasanya belum kebayang gitu loh. Betul. Nah, nanti tak tanyain sih, sebelumnya kalau di Mas Hermes nggak pernah sih, dia soalnya buku sendiri, terus kalau mau ngebedah buku bareng ada ikhlas gitu Kak. Kalau dia. Soalnya juga yang harganya terjangkau mungkin ya, jadi nggak ini. Iya. Kalau ikhlas itu biasanya, ini kan kita baru selesai ya ikhlasnya yang WhatsApp, Kak kan ikutan ya? Yang tadi penutupan. Nah, ya, kayaknya dia tandemin ke situ tuh pembahasannya, mungkin bulan Januari berarti. Gitu Kak. Jadi ngambil lagi sih ya, namanya mentor ya memang. Nah, itu nanti teman-teman bisa ikut jualin lagi karena memang ada yang nggak puas baca buku, nggak puas tanya jawab sama aku misalnya di grup, pengen langsung ya itu ikutan ikhlas biasanya dia buka lagi di Januari insya Allah. Terus kalau gini Mbak, misalkan ada yang tanya, misalkan kita barusan daftar jadi reseller produk apa gitu kan. Nah terus kita kan biasanya story juga kan Mbak, story di WA itu yang kayak pelajarannya Mas Hermes. Sekarang kan info bahwasanya aku tuh ikutan kelas WA marketing gitu kan. Terus sekarang ada buku nih teman-teman gini, misalkan ada yang mau beli, boleh hubungin aku misalkan kayak gitu. Terus dia tanya dong loh, kok kamu udah selesai ini? Kamu kan rekomendasikan bukunya, kamu udah selesai sama orangnya, misalkan udah selesai ikhlas sama orangnya, tapi kok kamu belum target gitu loh per bulannya, kayak gitu. Dia kan mikirnya nanti ilmu itu worth it nggak sih gitu loh, kayak mungkin dia meragukan gitu loh, karena akunya belum. Nah itu gimana Mbak caranya biar kenapa dong akunya belum? Pertanyaan akunya belum, dia kenapa? Gimana Mbak? Kan barusan nyemplung gitu loh. Kan bisa dijawab. Nah, maksudku gini Kak. Jadi kalaupun misalnya Kakak nih ikut ikhlas, itu kan dapat ilmunya, apalagi dapat energinya misalnya. Nah, itu apa yang Kakak rasakan? Itu kalau orang-orang di negara maju, itu mereka punya jurnal kan Kak. Kita kan belum terbiasa ya. Kalau aku sih nggak terbiasa. Nah, itu ditulis tuh Kak, atau langsung action. Itu aku baru punya habitnya juga sekarang. Nah, kalau aku pribadi pemula, terus ditanya sama teman seperti itu, aku bisa dengan confident, dengan pede, aku bisa ngomong kalau, loh, ya kan aku juga baru mulai gitu ya, kita bisa jawab begitu, nggak ada masalah, kan memang nggak bohong ya. Nah, tapi dari kelas kemarin tuh ya, aku bisa ngerapihin jadwalku misalnya. Aku bisa sekarang tuh, memang sehari aku udah punya habit, misalnya bangun yang status ya kan, terus yang belusukan, pokoknya semua itu dibahas satu persatu dan aku mulai praktekin di bisnisku ya. Kalau rezeki insya Allah lah, yang penting kerjaannya udah dikerjain, nanti kita evaluasi sebulan ke depan. Masa kamu ilmu bagus kayak gini nunggu sebulan ke depan gitu ya. Prinsipnya sih aku kalau ilmunya ilmu praktis, ilmu action kayak begini ya, ya kita nggak bisa maksa orang lah gitu ya Kak. Yang penting kita sampaikan dulu peluangnya, terus ya kita tidak berbohong gitu ya, kita menyampaikan apa yang memang kita rasakan. Kalau memang ilmu itu buat kita manfaat, dia akan terima kok energinya gitu. Tapi kalau memang kita juga meragu atau iya juga ya kan gue juga belum itu ya, kayaknya sebaiknya jangan menawarkan dulu. Makanya nanti di habit 30 days challenge juga itu nanti aku akan challenge teman-teman. Apakah teman-teman punya kenapa berbisnis A gitu ya? Ternyata di kulik-kulik kayak aku men-challenge diriku sendiri, ternyata di kulik-kulik, wah ternyata selama ini tuh aku punya modal bisa berbagi loh. Aku tuh nggak ragu muncul, aku senang, bahkan menurut orang-orang aku bisa mendidik anak-anak aku gitu ya. Sebenarnya bisa aja aku berbagi tentang parenting, tapi di luar itu aku senangnya dagang, jadi aku berbagi tentang ilmu dagang seperti ini, ilmu berbisnis itu lebih aku banget gitu. Nah, gimana teman-teman bisa discover profesi apa sih yang teman-teman banget. Kalaupun belum nemuin ke passionnya, ke titik itu, paling tidak kita harus menjaga kita melakukan apa yang kita suka dulu. Jadi tidak ada keterpaksaan gitu ya. Termasuk ya tadi itu, maksudnya kalaupun kita mau promosi, ya memang
memang ini hal baik gitu ya, hal yang memang kakak yakini juga meskipun sekarang mungkin rezekinya belum ada gitu, belum ada hasil, tapi ya memang sudah dilakukan dan itu mempermudah, pokoknya nyenengin deh gitu ya, itu aja udah modal mendekatkan rezeki masih Kak, insya Allah aku doakan. Tinggal kita koreksi lagi sih sebenarnya. Bener-bener itu tuh bener-bener mindset sama hati tuh harus klop gitu. Nah itu yang kita pengen bedah nanti di hari Senin. Gitu Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Besok mulai ya bimbelnya ya Mbak? Iya, iya. Jam berapa Mbak? Besok itu kan Zoom ya, jadi malam seperti tadi. Tapi materinya di pagi ini aku udah kasih nanti. Jadi teman-teman bisa baca, tapi di halaman Tribelio itu ya, biar nggak berat. Terus dia kan kayak Telegram gitu loh, kayak Telegram tapi bisa ngetiknya lebih enak. Oh jadi aku transfer habis ini aja sih Mbak. Nah, baru pulang ini tadi. Dari mana sih? Siap. Pulkam. Oh, oke, thank you. Alhamdulillah kalau diberi kepercayaannya, yuk kita tandem. Terima kasih, Bapak Ibu. Mau nanya sebentar boleh? Siap, dengan Ibu siapa, maaf. Ya. Leli, ya. Ya, saya ini tentang buku. Ya. Tadi Mbak Lucky bilang Bu Leli belum transfer. Nah, saya belum paham. Saya pikir saya harus ngumpulin teman-teman dulu yang mau beli berapa, saya list dulu, kemudian baru pada waktu batas waktu, ya. Misalnya ini saya lihat sampai tanggal berapa November tadi ya, saya lihat 30. Tanggal 30 ya. Nah, saat tanggal 30 itu saya pikir sama tanggal 30 itu saya kumpulin berapa dulu, baru kemudian transfernya bareng gitu kan. Betul. Nah, terus kalau seandainya nggak cukup 12, misalnya baru 8 ya, insya Allah ada rezeki saya tutupin jadi 12. Gitu. Betul. Saya rasa saya dengan mendengar Ibu dan semangat Ibu dan ya saya udah I have faith in you Ibu udah paham ininya, mungkin ya ini udah rezekinya Ibu, emang udah jalannya ini memperkuat ini Ibu lagi. Bisnis Ibu lagi insya Allah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya memang begitu ya Bu ya. Apalagi udah kita biasa berdagang, kita udah biasa sih. Saya kalau nggak kayak begitu, kayaknya badan tuh nggak maju gitu. Ya. Terus bagaimana misalnya gini Mbak, saya ada teman di luar kota yang saya suruh bantu dong jualin ke teman-temanmu, ke tim-timmu juga gitu. Nah itu gimana tuh? Iya sama aja Bu. Mending diajak aja biar dengar Mas Hermas besok dengan testimoni dan ilmunya mungkin lebih powerful gitu ya. Intinya prinsipnya adalah oke, Ibu mau ambil kesempatan, terus Ibu melihat ini target market didalemin lagi ya, karena memang berbisnis online itu ada duitnya ketika kita sudah membidik secara sniper, fokus gitu ya. Saya bisa aja jualan kebab ke pensiunan, saya jual ke TK, saya punya kebab ya Bu ya, kebab premium harganya 25 ribuan. Dulu saya jual 25 sampai 30 ribu di kampus-kampus itu bukan harga itu, tapi peminat resellernya sudah cukup banyak, cuman saya lagi malas ngerjain balik dapur. Tapi yang saya bidik adalah pembeli saya untuk kebab itu adalah milenial yang suka begadang gitu. Jadi kalau di online, karena nantinya kita akan belajar bagaimana sih beriklan dengan Facebook Ads atau yang organik seperti saya sekarang nih, membangun grup-grup gitu ya, seperti Ibu juga dengan Mas Ipo Santosa juga, pasti semua mentor-mentor juga ngajarin merawat database sendiri. Ketika kita sudah punya kemampuan bikin materi seperti ini ya, mengkulminasi ilmu gitu ya, mengumpulkan ilmu dan membantu orang mendapatkan rezekinya lewat ilmu yang kita bagikan, itu Ibu mesti kenal sama aplikasi namanya Tribelio. Di situ nanti Ibu bisa blast email, bisa dan sebagainya. Jadi itu alat-alat yang kita pakai. Dari dulu saya, misalnya saya gabung ke grup, saya kenalan manual satu persatu, paling sehari cuma bisa kenalan ke 10-12 orang. Sekarang saya punya alat, sehari saya bisa kenalan ke ribuan orang, Bu. Kalau saya punya admin kan ya, kenalan masuk ke grup-grup WhatsApp, itu Kak di sini ada grup apa, ikutan dong, masuk komunitas-komunitasnya, belusukan di target market kita ini, itu kemudian kita masuk ke grup laman websitenya, itu datanya saya bisa kenalan langsung semua. Gitu, ada alatnya.
Nah, itu saya investasinya kurang lebih hampir 200.000 sebulan lah ya. Nah, tapi memang alatnya bisa kita pakai tanpa WhatsApp-nya kena ban. Gitu. Tapi itu ada caranya lagi, nggak bisa cuma langsung iklan. Nah, itu cara-caranya. Perlu dikasih tahu tuh rahasia. Cara-caranya itu yang saya bedah di kelas-kelas seperti ini. Ini masih kelas basic. Ini kelas basic. Nah, kelas bisnisnya nanti ada lagi. Tapi prinsipnya adalah ini adalah mentransfer aktivitas. Jadi bedanya kita dengan orang lain itu kan bedanya di aktivitas gitu ya. Kalau sama-sama jualan properti, tapi yang satu jual ke semua orang berbagai jenis properti. Yang satu lagi dia cuman fokus nyariin properti buat dokter gigi. Ternyata yang nyariin properti buat dokter gigi ini income-nya lebih besar, otaknya nggak capek, waktunya lebih banyak. Nah, itu yang kita mau pakai di kita. Jadi ternyata, Masya Allah, setiap dari kita itu tidak saling bersaing. Nah, tapi bagaimana kepiawaian kita mengemas ide, dan membawa diri kita, salah satunya melalui media sosial, untuk kita bisa ditemukan, di-follow, dipercaya, dan diterima rekomendasinya, itu perlu waktu. Perlu bertemu 1.000 orang pertama, perlu waktu 10.000 jam pertama. Nah, itulah rekam jejak digital yang kalau kita ke Google, kalau kita tulis di sini, Hermas Puspito, gitu ya. Ini dia sudah berhalaman-halaman sendiri. Gitu. Nah, kalau kita tulis nama kita mungkin belum ada gitu ya. Jangan tulis nama saya. Tulis Denny Santoso aja gitu kan. Saya baru memulai. Nah, ini tuh dia sudah kerjakan sejak tahun 97. 2007 lah kalaupun digital ininya. Nah, saya selalu komunikasi kalau sama beliau ini, saya selalu bilang, saya akan duplikasi cara kerja. Oh, jangan punya rumah kayak saya, terlalu high maintenance. Jadi kita diskusi kayak teman, Bu. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa punya contoh seperti itu untuk kita bisa duplikasi ya, karena nggak semua orang kan mau berbagi ya, Bu ya. Karena kan itu ilmu dapur. Nah, ini saya lagi ada proyek kecil nih, teman-teman. Semoga goal seperti ini. Nah, ini saya bocorin sedikit, tapi sebenarnya itu ya, saya lagi ada proyek kecil. Nah, begitulah ya. Ini belum boleh bocor sebenarnya. Oke, ya intinya itu. Intinya kepiawaian kita mengemas diri kita dan mengoptimasi lewat media sosial tidak berbayar dan berkenalan dengan orang-orang yang ternyata sevibrasi sama kita. Itu seru banget, Bu. Dan market kita gede banget. Ya makanya buat teman-teman yang masih bingung nawarin kemana, bikin konten apa, berarti mesti ikut kelas habit. Berarti dia masih kusut tuh, masih kebanyakan mau, padahal waktunya ya cuma 24 jam dan ntar kurang tidur dan sebagainya, tapi kerjaan online-nya nggak dikerjain gitu, PR-nya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kak Anton ya? Mbak Luki, boleh sebentar sedikit aja. Siap, Pak. Ya. Kan kick off rencana tanggal 29 Senin besok ya, Kak Luki? Ya. Kalau misalnya tadi kedengaran Zoom, bukannya nanti Senin malamnya ada itu, takut apa kita nggak usah ikutan bedah buku Mas Hermas. Sorry. Coba nanti aku minta izin deh kalau gitu nanti kita majuin ke jam 4 ya. Untuk kelas kita, karena saya nggak bisa mundurin jadwal Menko kan. Ya biasa kan jam 4 Mas Hermas, tapi kan hari ini kan udah selesai besok. Thank you banget Kak, diingetin. Iya, kalau saya sih ngalah aja sih, selama teman-teman yang lain nggak terganggu. Tapi nanti kelas kita juga ada ulangannya ya, tapi tetap karena ini kelas action, jadi saya rasa memang kalau bisa kita jam 4 lebih lah. Enak. Iya. Thank you banget Kanton, Sama-sama. Selamat malam ya Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ya bisa diterima, terutama untuk kita menyatukan kekuatan ya, action yang ini tadi, action yang ini ya. Jadi kita mau
melihat peluang ya, selain buat teman-teman juga ilmunya, kalau selama ini mungkin WhatsApp juga hanya sebatas ikut komunitas orang atau belum terbiasa bikin status ya, bikin status yang sebenarnya membawa bendera usaha kita. Nah, kalau di Coach Denny itu dia bilang sebenarnya status-status kita itu hanya seputar L, V, dan R gitu ya, lifestyle, value, result. Jadi orang tuh di media sosial, di WhatsApp juga, mereka pengen tahu sebenarnya si Lucky tuh ya, si Lucky tuh hidupnya kayak gimana, lifestyle-nya gitu ya. Hidup sehatkah, hidup bersihkah, hidup terdidikkah, pokoknya itu yang kita mau bawa. Lifestyle hidupnya seperti apa. Terus value, ada value apa yang kita mau bawa gitu ya. Ada influencer kontroversi, value-nya adalah saya adalah anak nakal yang fragile lah, yang apa gitu ya, itu yang mereka bawa. Nah, kalau kita apa? Kalau saya membawa value semua orang bisa go online, everything the show must go on. Kalau bahasaku ya, orang-orang yang mungkin mohon maaf yang terkena dampak pandemi seperti juga saya dan saya bercandanya suka gitu. The show must go on. Ya kan harus tetap jalan nih, masih dapat jatah hidup gitu kan. Go online gitu. Jadi the show must go online. Itu value-value itu yang saya bawa. Ini ada loh ilmunya. Kalau orang ke sekolahan gitu ya, bela-belain bayar sekolah dokter tuh ratusan juta, miliaran. Kenapa? Karena dia udah lihat contoh-contoh suksesnya. Nah, di bisnis kenapa nggak begitu gitu ya? Kenapa sekolah bisnis bayarnya mahal? Iya, soalnya sekolahnya Ciputra, sekolahnya ini, sekolahnya pebisnis gitu ya. Nah, ternyata ada yang lebih ekonomis lagi dengan menggandeng mentor-mentor yang memang teruji ya, yang memang sudah menghasilkan di bisnisnya. Mereka bukan mentor yang nggak pernah gagal loh teman-teman. Mas Hermas salah satunya pernah gagal 2 miliar di restoran. Makanya saya di kelas kita nanti juga akan mengingatkan, karena saya juga sudah cukup banyak gagal, saya juga akan mengingatkan, teman-teman pasti akan merasakan gagalnya teman-teman masing-masing, tapi diukur modalnya, jangan sampai kelaparan, jangan sampai ngerepotin ya keluarga gitu ya. Kayak saya berani berbisnis, berani ngemodal, kenapa? Karena suami saya mengizinkan dan keluarga saya tidak kelaparan. Nah, buat teman-teman yang masih sibuk atau mungkin kalau mau langsung berbisnis kelaparan dan sebagainya, kelaparan bahasaku kadang mungkin suka rada kasar ya. Cuman intinya teman-teman jangan loncatin ini kuadrannya gitu ya. Teman-teman harus cari kerjaan. Nah, harus tahu teman-teman punya oh saya bisanya cuma administrasi, cari aja kerjaan administrasi. Saya aja nyari kok admin itu nyari gitu ya. Banyak orang masih meninggalkan. Kalau menurut saya itu pekerjaan sangat halal gitu ya. Mau digaji 2 juta, 2,5 juta, tapi itu paling tidak kita tidak dalam keadaan kelaparan. Jadi kreativitas ya, melihat peluang itu lebih mudah. Makanya ini jangan diloncatin nih. Jadi perut nggak boleh lapar dulu, udah tahu makan, terus punya skill. Nah ini kemampuan bermitra ya, mendelegasikan tugas itu ada di bisnis ini nih. Mendelegasikan tugas emang nggak sembarangan, dan ini levelnya udah punya karyawan ya, karena ini teman-teman di sini yang udah offline ya berbisnis sukses, nggak sembarangan loh punya karyawan. Kalau kita nggak bisa bagi tugasnya, ntar kita ngedumel sendiri ya kan, kayak gitu teman-teman. Jadi ajak aja ke bedah buku besok malam. Kemudian nanti baru dari situ kita tanya apa gitu ya, ada yang mau ditanyain nggak? Itu nanti kalau misalnya belum bisa jawab, ya nanti aku tanyain langsung ke Mas Hermas, karena yang dikenal kan Mas Hermas ya, bukan saya. Jadi teman-teman bisa tanya gitu. Nanti saya tanyain deh ke Mas Hermas, kamu gimana di bisnismu? Kira-kira kamu udah pakai belum ilmunya? Ada yang baru nggak? Ada aha moment nggak? Ada yang kamu mau tanya nggak? Dan sebagainya. Jangan ditutup-tutupin, jangan dibikin diri kita sudah yang paling paham, gak ada masalah kok. Mereka akan lihat ketulusan kita dan mereka akan menilai dari Mas Hermasnya sendiri, oh emang ini buku bagus dan memang harganya wajar gitu ya. Ya insya Allah dekat dengan rezekinya teman-teman. Udah deh, nanti kita rawat sama-sama di grup teman-teman masing-masing untuk praktekin ilmu dari bukunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih banyak diskusinya.
sampai malam seperti ini. Semoga bisa lebih singkat lagi kalau ngobrol ke depan. Maaf ya. Makasih Maluki sharingnya teman-teman. Makasih Ibu, Bapak. Makasih Kak. Alhamdulillah. Masya Allah ilmunya benar-benar bermanfaat. Bismillah ya, insya Allah ya Kak. See you ya. Assalamualaikum. Mudah-mudahan jadi bisa besok ya Mbak, sore ya dimajuin. Iya. Iya Ibu. Oke ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Sika, Pak Tony. Makasih. Alhamdulillah.